Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih ketemu lagi hari ini untuk belajar matematika. Sebelumnya, semalam udah Ibu kirim bahan ajarnya ya? Iya, oke. Hari ini kita mau belajar apa? Tergantung speknya. Betul, bahasa matematika. Kalau gitu sebelum mulai kita absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Kemarin masuk tapi ya? Di sini. Iya, kemarin di sini. Sekarang sakit ya? Fajar sakit? Oh izin. Sisanya masuk semua hari ini. Satu siapa yang izin? Jaki dan Javi dan Javiera dan Fajar. Jadi 2 orang ya? Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk materinya ya. Kursus yang akuntansinya. Jadi mau ID aja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Nanti kalau bisa ada guru. setelah pembelajaran ini kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Yang kedua bisa menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Dan yang terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual terkait barisan aritmatika. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu. Nah, di sini adalah tahapan-tahapan pembelajarannya. Yang pertama nanti kita persepsi, kemudian nanti Ibu kasih LKPD. Kemarin udah Ibu siapkan ya LKPD-nya? Sudah ada semua di masing-masing meja LKPD-nya? Sudah. Nanti setelah kalian lihat LKPD, kalian harus presentasi hasil LKPD-nya, perwakilan kelompok. Terus dilanjut kesimpulan sama-sama kita bareng-bareng menyimpulkan hasil pembelajaran. Lalu nanti di akhir ada kuisis. Ada kuisisnya secara mandiri gitu. Jadi nanti di akhir kita kuisis pakai handphone masing-masing. Pakai buat daftar-daftar ya kan? Oke. Coba review lagi barisan yang kemarin. Di sini ada barisan. Sama Bu Debi. Termasuk pola barisan nggak ini? Yang dipakai Dari A, B, C. Untuk yang A, ada yang tahu polanya apa untuk yang A? Siap. 2. Selalu apa dia? Selalu tambah 2. Kalau yang B-nya? Iya, dikali 2. Lalu yang C-nya? Ditambah 2. Ini berarti pola barisannya ya, kalian sudah paham polanya. Nah, kemudian sekarang kita simak dulu video berikut. Uangnya ada lagi penghasilan dari yang lain, ada dari suaminya. Terus yang di Nah, dia nggak suka permasalahan yang tadi itu mengenai apa tadi masalahnya? Ongkos taksi, biaya ongkos taksi. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini, maka sekarang kita akan belajar menggunakan LKPD-nya. Jadi supaya nanti kita bisa nyelesain masalah tadi, ongkos yang biaya taksi yang dibutuhkan Arsel ya, berapa ya? Supaya tahu cara perhitungannya gimana, sekarang kita kerjakan dulu LKPD-nya. Kita lihat, simak masing-masing ke kelompoknya, dilihat LKPD-nya. jangan yang belah sininya lagi yang lahan kosong. Di permasalahan yang pertama, kegiatan pertama, ada gambar kursi, susunan kursi. Iya. Nah, susunan kursi ini ada polanya. Yang pertama, kalau satu meja ada berapa kursi? Kalau 2 meja, lama. lalu kalau 3 meja, Seminggu
Nah, untuk mengerjakan ini, kalian di LKPD-nya ada tabelnya kan? Silahkan diisi tabel-tabelnya. Jadi dari sini kalian isi tabel-tabelnya supaya nanti pada akhirnya kalian bisa menemukan susunan untuk banyaknya meja sebanyak N meja. Gitu. Sekarang silahkan kalian bersama kelompoknya diskusikan, kerjakan LKPD-nya. Di situ LKPD-nya ada 3 kegiatan. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan, kita bahas bersama presentasi. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Langsung di LKPD ya dijawabnya. Kalau ada kesulitan, bingung, boleh langsung tanya ke ibu ya. Atau LKPD-nya kalau misalnya susah bisa dibagi-bagi nanti ke teman-temannya, jadi saling mengerjakan, saling bantu. Nama kelompoknya jangan lupa. Itu kan di depan ada nama kelompoknya, identitas kelompoknya, dimasukkan namanya. Infokusnya udah di atas kalau ini. Otomatis ya, Udah jadi nempel. enggak setiap kelas. Setiap kelas. Ada beberapa sih yang enggak. Ada 2 atau 3 kelas itu yang enggak ada. Tapi sisanya ya ada semua. Enak ya. Udah nih pada diskusi ini berapa lama biar nih 30 menit, 30 menit gua cut lagi. 30 menit tikat, 30 menit tikat di panjang-panjangnya masukin doa. Karena waktunya harus 90 menit. Pusing gak tuh? Ini udah screen record dulu. Kemarin gagal, gue harus upload YouTube soalnya. Jadi kayak guru penggerak gitu ya. Iya, emang sistemnya pakai sistem guru penggerak. Pembelajarannya harus modelnya model PBJL. Kayak Nur lihat di TikTok kan belajar sejarah pakai lagu. Iya, ini aneh-aneh. Aku Iya. yang stres jadinya, Nur. Harus kreatif ya. Kemarin juga gue ngeliat guru. Iya. Di TikTok banyak tahu guru penggerak. Sep dah. Belum baru lihat TikTok ya. Gue jarang liat TikTok. Itu kakak rekam sendiri. Iya, ada dibantuin. Teman-teman kakak. Editnya biar gampang. Terus kalau videonya kagak itu bingung apa yang diedit. Apa? Oh ini enggak, kalau ini kan kebalikannya ya. Kan misalnya gini kan, pertanyaannya adalah jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama, berapa meja yang dibutuhkan kan dalam satu meja. Nah, berarti kebalikannya, kalau ada 20 orang, mejanya butuh berapa? Berarti bukan pakai rumus, tapi kebalikannya nih. Kalau kayak gini kan, kalau 4 orang, berarti kan kalau orang itu butuhnya kursi kan. Berarti kalau di sini ada 4 orang, kita butuh 1 meja. Berarti kalau 6 orang butuh 2 meja. Nah, kalau 20 orang, nah cari dari pola ini. Berarti nanti kamu tahu berapa meja yang dibutuhkan. Iya. Nanti taunya dari mana? Nanti baru di tahapan yang sininya, setelah kalian ketemu yang jawaban tadi, nanti baru kan masuk ke sininya, dimasukin pola-polanya. Nah, nanti baru di tahap yang kedua kita ngitung lagi. Jadi permasalahannya berstep. Jadi kalau udah ngerjain yang kegiatan 1, susun baru kegiatan 2, baru kegiatan 3. Jadi nggak bisa langsung. Yang ini gimana? Bisa? Ada kesulitan kah? Iya, dibuka bukunya juga sama bahan ajarnya kan ada tuh yang di PDF ya yang Ibu kirim. Jadi kan nanti masuk sama polanya. Lanjutan dari yang kemarin pola bilangan.
kan pola bilangan macam-macam ya, ada yang segitiga, ada yang persegi kemarin tuh. Nah sekarang baru yang rumus ini. Ibu belum ngirim PDF-nya ya, LKPD ya? Ibu kirim ya? Ibu udah ngirim nggak ya? Kalau nggak salah udah ke Indo. Yang ini kan? Yang itu udah ya? Oh udah, iya buat dipelajari. Mana? Oh ini maksudnya kan di sini tuh dia barisannya nyusun kan dari U1, U2, U3, U4 sampai nanti UN kan. Ini kesimpulannya. Nah, berarti di sini nanti kalian bikin ini polanya apa sama yang kayak kemarin. Nanti kan supaya tahu beda, itu kan kemarin kalau kita kan bisa hanya rumusnya aja ya. Kalau sekarang tahu dasar beda itu dari mana. Jadi mau ini dikurang ini, suku ini dikurang suku ini, hasilnya selalu sama. Nah, itu namanya beda. Di sini kalian masukin hasil pengurangannya berapa, baru kesimpulannya nanti jelaskan di sini apa. Barisan aritmatika adalah apa. Gitu. Jadi kan kalian pahamnya dari situ. Kalau sebelumnya kan rumus dulu, baru tahu, sekarang kebalikannya di balik polanya. Ya, silahkan. Tadi yang izin, ini udah. Nah, kalau yang ini sekarang kan kebalikannya ya. Kalau misalnya dia 20 orang, berarti butuh berapa kursinya? Kalau ini kan 14, kan kalau orang itu berarti butuhnya apa? Kursi kan buat duduk. Berarti kalau misalnya dia 12 orang, butuhnya 5 meja. Berarti kalau 20 orang, butuhnya berapa meja? 9. Ya, jawabannya itu aja. 9 meja. Iya kan, jawabannya apa? Tapi di sini. Iya, bagaimana cara tahunya? Dengan ini kan, menghitung pola selanjutnya ya kan? Iya. Jadi itu. Jadi sekarang belajar untuk beralasan. Dari mana tahunya? Kan tahunya kalian tahu sebenarnya dari sini kan? Nerusin. Nah, itu terus aja alasannya. Ada kesulitan yang ini? Ini. Nanti kan di sini pengerjaannya tuh. Dibaca dulu. Jadi tapi sebetulnya ini nggak apa-apa, boleh tulisin di sini. Cuma kan kalian taunya dari mana? Ini berapa? 9 meja. Taunya dari mana? Dari ini kan kalian meneruskan pola ini kan? Iya, karena kemarin udah belajar pola jadi baru ketebak sekarang. Kalau kemarinnya belum belajar pola kan pasti bingung ngerjain yang ini. Jadi udah pola bilangan duluan. Iya. Oh, ini ngisinya disebutin yang U1 tuh siapa? Dari bilangan tadi kan? Iya, ini nggak usah. Ini kan kesimpulannya, berarti kan kesimpulannya dari yang ini berarti barisannya akan sampai UN. Jadi kadang-kadang tuh suka kebalik. Kalau misalnya barisannya misalnya mulai dari angka misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian nanti pasti mikir bahwa 3 tuh U3, padahal 3 itu kan U1 kan. Biasanya salahnya itu kalau barisan aritmatika tuh itu. Karena kita nentuin U-nya itu beda gitu. Jadi kalau misalnya barisan kedua tuh suku kedua, iya dia U2. Walaupun misalnya angkanya bukan 2 gitu. Jadi beda-beda. Ini ada yang presentasi kelompok ini? Saya presentasi. Presentasinya kalau misalnya presentasi kan cuma dibacain aja dari yang tadi sini, sebutin usahanya berapa, semuanya kan polanya bertambah misalnya, nanti tambah 2 terus, nanti kesimpulan di akhir kalian sebutin apa kesimpulannya, nanti dari situ kalau presentasi kalian nanti pas presentasi itu sebutin dulu misalnya namanya dari kelompok mana, jadi supaya ketahuan jangan langsung jawaban, tapi kan dibiasain. Jadi kalau ngerjain soal pun nanti di sini pas ngerjain soal ditulis nanti ditanyanya berapa, diketahuinya apa. Jadi kalau soal fisika juga sama kan, ditanya diketahui jawab, matematika juga sama kan. Sekarang kerjain dulu. Sekarang yang pulang ini ini kan. Oh, yang dia kayak kemarin kan, tambah 2 tambah 2. Pagi sama sore kan. Iya kan? Kan lu nggak bisa pagi sama sore. Ya kayak langsung aja. Iya langsung aja kalau iya kalau kamu udah dapat polanya di sini langsung aja. Kenapa dapat 9? Karena 4 tambah 2. Iya.
Bayar. 19. 19 itu. Aturan baru lagi pakai makanan sesuai jam. Jadi dia tahu. Yang ini aman? Belum. Pastiin aja. Iya benar. Berarti kalau misalnya pas ini kan udah paham. Ini kan kebalikannya kan. 20 itu adalah orangnya. Berarti udah banyak orangnya, bukan U20. Soalnya banyak yang salahnya itu karena dia nyarinya U20. Kalau U20 akhirnya kan banyak banget kan. Benar, sampai sini boleh. Atau boleh juga misalnya sebutin dari misalnya nambahin pola ini. Kalau ini kan kamu ketemu polanya ini. Atau nambahin ini misalnya terusin tabelnya sampai misalnya banyak yang 9 ketahuan boleh. Ini juga benar. Benar-benar. Jadi banyak cara. Perubahan itu tadi aja cuma jadi U15 berarti tulis dulu rumusnya baru nanti hasilnya. Berarti hasilnya misalnya gini kan, U15 berarti apa? 20 tambah ini. Nanti dari U15 ini kan 20 itu sebagai apa? Diganti. Iya, jadi A plus tulis gitu. U15 sama dengan, jadi bukan ini tapi A diganti. Tadi 20 atau ditulis tadi. Langsung aja 20 plus 14. Iya kan ini kan ya ada yang kecil yang Kadang 76 gini. pola lagi. Kalau ini polanya maksudnya dia kalau U20 itu N-nya berapa? Enggak. Jadi maksudnya tuh di sini benar-benar kan sampai sini kayak kemarin ketemu polanya berarti dia selalu N-1 kali B kan. Nah, di sini berarti adalah ini benar. Nanti baru di sini masukin rumusnya apa? N itu banyaknya bilangan. Berarti ada berapa? Banyaknya suku bilangan kalau ada di atas ini ada berapa banyaknya? N-nya berapa? Paling maksimal dia ada 15. Diketahuinya 15. Ya kan banyaknya ada 15 data kan. Nah, baru di sini masukin rumus UN-nya. Pas diganti kan tadi si A-nya diganti 20. Jadi diganti. Juga nggak jelas gitu ya ngasih honorer tuh. Atau pakai rumus yang barisan aritmatika. Ikutin ini, yang ini. Jadi 20-nya diganti A. Iya, yang itu. Nah, 20-nya diganti sebagai si A. Iya, jadi masuklah ketemu rumusnya. Ini kan polanya gini kan. Ini adalah A plus ini N-1 dikali B kan. Nanti masukin rumus umumnya. Jadi udah punya rumus sekarang. Iya. Nggak usah juga nggak apa. Jadi dihapus lagi. Kalau sekarang karena rumus umum. Jadi tadi benar 20. Iya, cuma kan sekarang 20 diganti lambangnya apa biar bentuk umum A. Iya, jadi ini rumus umumnya kan. Nah, ini tanda rumus umumnya gitu. Jadi dari awalnya sini pola yang kemarin ini rumus umumnya. Nggak usah, nanti kan ketemunya di kesimpulan yang kedua di sini. Jadi nanti baru dilanjut yang di belakang. Paham ya? Nggak, emang harusnya kayak gitu. Harusnya banyak-banyaknya diskusi kelompok, dikit-dikit. Cuma kan ibu kemarin liburan ya, tugas ya. Masih capek manjir. Iya, ada apa? Say, maaf say. Mana? Ini di sini. Oh, kan di sini kan udah paham ya bahwa dari yang ini itu kok ini 4 kembali. Oh iya. Bilangan awalnya ini dong. Kan semuanya. Nah, bilangan awalnya nggak apa-apa kan lagi nyari rumus ceritanya. Belajar, namanya juga belajar. Jadi salah nggak masalah. Nah, dari sini kan udah benar nih. Nah, ini tuh kita ganti. Tadinya kan dia U15. Sekarang diganti jadi UN. Berarti 20 itu sebagai apa? Diganti A. Terus 15 diganti apa? B. N. Iya, di sini 15 tuh N ya. Banyaknya kan sukunya? Berarti ini 15. Iya, berarti masukin ke sini rumus umumnya apa? Diganti A. Iya, betul. Sekarang baru nanti yang kegiatan ketiga baru itu yang tadi yang soal dari video. Soal dari video kan ada ya? Ada nomor 3. Yang lainnya nanti mengerti juga ya, bareng-bareng diskusi. Iya, iya benar. Kan beda selisih kan. Nanti kalian kalau misalnya presentasi berarti ini dijelasin sama kalian, disebutin. Emang ya, presentasi kan bukan dari perkelompok kan? Perwakilan dong. Kalau buat Jadi 3 kan? 3 orang yang presentasi. satu perwakilan paling 3 kelompok aja. Karena kalau semua kelompok kan nggak cukup kan. Jadi misalnya kelompok 1 kamu mau pilih masalah berapa? Saya mau masalah 2 bu, masalah 1.
Nanti semuanya kita samain. Nanti kalau misalnya dari tiap kelompok ada jawaban yang beda, baru itu yang kita bahas. Kok beda? Beda di mana? Gitu. Itu yang dibahas. Apa? Nggak enak loh. Mana? Sekolah tante Gina. Iya kan, ini kan enggak ada barisan apa yang terbentuk, barisan apa barisannya? Iya, jelasin barisan matematika tuh apa penjelasannya. Kalau misalnya bingung kan kita boleh sambil googling, sambil buka bahan ajar ya. Ada penjelasannya nih, ada penjelasannya. Jadi boleh tulis gitu. Jadi harusnya itu memang orang lain itu kan. Tadi Fajar nyuruh apa? Gambar. Ibu kira parenting, kan harusnya parenting, tadi ibu udah izin soalnya nggak Fajar, harusnya kan kalian parenting kan, cuma karena parentingnya itu nggak bisa, jadi orang tuanya ikutan. Enggak, orang tuanya ikutan Zoom meeting nggak? Itu kan buat orang tua yang Zoom meeting yang jam 1. Kasih tahu dulu ke orang tuanya. Tapi sebenarnya pun kalaupun kelewat nanti ada recordnya sih. Nanti mungkin bisa nanya langsung ke BK. BK-nya Bu Ima kan ya? Bu Ima juga kan? Bu Ima juga jangan masuk ya? Sama, Bu Ima juga lagi PPG sama kayak Ibu. Jadi sama-sama lagi PPG juga. Iya. Ini gimana ngerjainnya? Bu yang itu ini diisi kan? Ini kan U1, U2. Oh ini nggak usah, ini kan ini kesimpulannya sehingga barisan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3 sampai nanti UN kan. Nah nanti sini plus 2 ini benar. Udah, kesimpulannya apa? Berarti kalau susunan dari ininya. Dari misalnya nama barisan. Iya, nama barisannya apa? Barisan aritmatika kayak gimana jelasin. Jadi pakai bahasa sendiri aja. Iya, jelasin. Oh bener kata gue. Benar. Jadi bikin kesimpulan untuk ya, sabar ya. Bu, kita selesainya berapa menit ya, Bu? Hah? Ini selesainya berapa menit satu kegiatan kan? Satu kegiatan kita pulang sampai jam 2. Oh, satu kegiatan satu doang? Satu apa kegiatan 3. Sampai. Tapi kalau yang kegiatan 3 kita udah pakai rumus kan. Jadi nanti yang kegiatan 3 tuh udah cuma ngitung barisannya aja. Kalau yang ini kan kita lagi nyari rumus dulu awal-awal. Nanti kalau yang pas udah punya rumus lebih cepat ngerjainnya karena udah punya rumusnya. Ini gimana? Pusing tuh? Apa mana? Bener. Barisan aritmatika selalu ditambah 2. Barisan aritmatika itu polanya selalu tambah 2 atau selalu tambahnya sama selisihnya. Kalau tambah 3 barisan aritmatika ya berarti bahasanya bukan selalu tambah 2. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah barisan yang punya selisih atau tambahnya selalu sama. Jadi kesimpulan enggak, tapi benar tambah 2, cuma maksudnya itu buat kasus yang ini. Apa? Kenapa? Nggak salah kok. Lanjut kegiatan kedua. Nanti kegiatan kedua berarti nyari rumus. Yang lainnya sampai kegiatan mana udah aman? Yang ini kan kalau yang atas dituntun kan. Nah kalau ini coba kalian definisiin siapa yang jadi suku pertamanya siapa, bedanya berapa, terus biayanya berapa yang ditanya. Pertama berarti 1.000. 10.000. Coba sih yang aku lihat di situ kata Ada 1 kilometer pertama. 8.000. Oh, 8.000. Taksinya murah ya. gara-gara rumah di Iya. Iya, benar. Bilangannya ditambahnya. Berarti kalau misalnya tambahnya 3 terus, aritmatika juga bukan? Berarti bukan tambah 2, selalu ditambahnya bilangannya apa? Iya, sama atau tetap begitu. Jadi iya, sama. Jadi kan kalau tambahnya 3 terus, 2 terus, berarti itu masih bisa. Tapi kalau nambahnya misalnya cuma nambah 1, nambah 2, nambah 3, nah itu yang bukan aritmatika. Soalnya kalau aritmatika harus tetap. Yang kelompok sini gimana? Tuh masih lancar. Enggak buka SBK lagi kan? Enggak, alhamdulillah ya. 16 berarti Mana? Something
Iya, atau punya selisihnya yang sama. Ya nanti dari sini kamu baru ngisi yang ini, nanti ini kan nanti dia punya ya berarti 20 tambah berapa nih, tambah 4 kali berapa, nanti diganti 4 itu 2, nanti pas buat di rumus suku umumnya 20 tuh apa, 20 itu adalah UN. apa, barisan pertama kan berarti A, nanti bedanya berapa, cari bedanya berapa, nanti N nya banyaknya suku ada berapa banyaknya, 60. ini nih banyaknya suku, 15. iya itu tulis dulu, dikerjain dulu. Yang lainnya juga pahamin ya. Jadi 100 kan A-nya 8.000, bedanya 7.000. N-nya berarti 15 kilo, 8.000. Iya udah, bener. Rupiah, dalam rupiah. Jadi ongkos taksinya adalah gitu. iya dalam rupiah, karena pertanyaannya. Terus kalau bisa soal terus dulu yang tanya apa, ya kan? Jadi jangan pertanyaannya apa nih, langsung diketahuinya apa. Enggak, karena kan nanti kebiasaan ke fisika, kimia kan gitu kan harus ditanya apa. Terus kalau fisika apalagi kalau misalnya dari meter kuadrat, misalnya meter per sekon atau misalnya kilometer per ini kan beda kan satuannya. Jadi ini juga matematika juga harus ditulis. Berarti ditanya sama diketahuinya di sini. Ini diketahui Bu, ya kan Bu? Diketahui A itu siapa, ongkos pertama, pertambahannya berapa. Terus kan tadinya apa ini, berarti UN itu berarti jarak sampai rumahnya kan, jadi kesimpulannya. Jadi nanti pas presentasi, pas ngejelasin kan, oh diketahuinya ini, tanyanya ini gitu, jadi jelas stepnya. Sudah sampai masalah ke berapa? Sudah sampai nomor berapa? Kegiatan berapa? Nggak ada 5. Ada kegiatannya sampai 3. Lebih loh, kebanyakan. Kurang. Soalnya kurang banyak. Tambah. Kurang ya? Semangat, cinta banget sama MTK ya? Cinta banget ya? Luar biasa. Jam proyeknya oh kamu ada yang belajar, emang mereka sambil belajar. Langsung di LKPD ya dijawabnya. Kalau ada kesulitan, bingung, boleh langsung tanya ke ibu ya. Atau LKPD-nya kalau misalnya susah bisa dibagi-bagi nanti ke teman-temannya, jadi saling mengerjakan, saling bantu. Nama kelompoknya jangan lupa. Itu kan di depan ada nama kelompoknya, identitas kelompoknya, dimasukkan namanya. Infokusnya udah di atas kalau ini. Otomatis ya, Udah jadi nempel. enggak setiap kelas. Setiap kelas. Ada beberapa sih yang enggak. Ada 2 apa 3 kelas itu yang enggak ada. Tapi sisanya ya ada semua. Enak ya. Udah nih pada diskusi ini berapa lama biar nih 30 menit, 30 menit 24 lagi. 30 menit tikat, 30 menit tikat di panjang-panjangnya pendoa. Karena waktunya harus 90 menit. Pusing gak tuh? Ini udah screen record dulu. Kemarin gagal, gue harus upload YouTube soalnya. Jadi kayak guru penggerak gitu ya. Iya, emang sistemnya pakai sistem guru penggerak. Pembelajarannya harus modelnya model PBJL. Kayak Nur lihat di TikTok kan belajar sejarah pakai lagu. Iya, ini aneh-aneh. Aku Iya. yang stres jadinya, Nur. Harus kreatif ya. Kemarin juga gue ngeliat guru. Iya. Di TikTok banyak tahu guru penggerak. Seblah. Belum baru lihat TikTok ya. Gue jarang liat TikTok. Itu kakak rekam sendiri. Iya, ada dibantuin. Teman-teman kakak. Editnya biar gampang. Terus kalau videonya kagak itu bingung apa yang diedit. Apa?
Oh ini enggak. Kalau ini kan kebalikannya ya. Kan misalnya gini kan, pertanyaannya adalah jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama, berapa meja yang dibutuhkan kan dalam satu meja. Nah, berarti kebalikannya, kalau ada 20 orang, mejanya butuh berapa? Berarti bukan pakai rumus, tapi kebalikannya nih. Kalau kayak gini kan, kalau 4 orang, berarti kan kalau orang itu butuhnya kursi kan. Berarti kalau di sini ada 4 orang, kita butuh 1 meja. Berarti kalau 6 orang butuh 2 meja. Nah, kalau 20 orang, nah cari dari pola ini. Berarti nanti kamu tahu berapa meja yang dibutuhkan. Iya. Nanti taunya dari mana? Nanti baru di tahapan yang sininya, setelah kalian ketemu yang jawaban tadi, nanti baru kan masuk ke sininya, dimasukin pola-polanya. Nah, nanti baru di tahap yang kedua kita ngitung lagi. Jadi permasalahannya berstep. Jadi kalau udah ngerjain yang kegiatan 1, susun baru kegiatan 2, baru kegiatan 3. Jadi nggak bisa langsung. Yang ini gimana? Bisa? Ada kesulitan kah? Iya, dibuka bukunya juga sama bahan ajarnya kan ada tuh yang di PDF ya yang Ibu kirim. Jadi kan nanti masuk sama polanya. Lanjutan dari yang kemarin pola bilangan. Kan pola bilangan macam-macam ya, ada yang segitiga, ada yang persegi kemarin tuh. Nah, sekarang baru yang rumus ini. Ibu belum ngirim PDF-nya ya, LKPD ya? Ibu kirim ya? Ibu udah ngirim nggak ya? Kalau nggak salah udah ke Indo. Yang ini kan? Yang itu udah ya? Oh udah, iya kan. Buat dipelajari. Mana? Oh ini maksudnya kan di sini tuh dia barisannya nyusun kan dari U1, U2, U3, U4 sampai nanti UN kan. Ini kesimpulannya. Nah, berarti di sini nanti kalian bikin ini polanya apa sama yang kayak kemarin. Nanti kan supaya tahu beda, itu kan kemarin kalau kita kan bisa hanya rumusnya aja ya. Kalau sekarang tahu dasar beda itu dari mana. Jadi mau ini dikurang ini, suku ini dikurang suku ini, hasilnya selalu sama. Nah, itu namanya beda. Di sini kalian masukin hasil pengurangannya berapa, baru kesimpulannya nanti jelaskan di sini apa. Barisan aritmatika adalah apa. Gitu. Jadi kan kalian pahamnya dari situ. Kalau sebelumnya kan rumus dulu, baru tahu, sekarang kebalikannya di balik polanya. Ya, silahkan. Tadi yang izin, oh ini udah. Nah, kalau yang ini sekarang kan kebalikannya ya. Kalau misalnya dia 20 orang, berarti butuh berapa kursinya? Kalau ini kan 14, kan kalau orang itu berarti butuhnya apa? Kursi kan buat duduk. Berarti kalau misalnya dia 12 orang, butuhnya 5 meja. Berarti kalau 20 orang, butuhnya berapa meja? 9. Ya, jawabannya itu aja. 9 meja. Iya kan, jawabannya apa? Tapi di sini Iya, bagaimana cara tahunya? Dengan ini kan, menghitung pola selanjutnya ya kan? oh dengan Iya. Jadi itu. Jadi sekarang belajar untuk beralasan. Dari mana tahunya kan? Tahunya kalian tahu sebenarnya dari sini kan? Nerusin. Nah, itu terus aja alasannya. Ada kesulitan yang ini? Kita kadang 4 tambah 2 tambah 2. Ini. Nanti kan di sini pengerjaannya tuh. Lah. Dibaca dulu. Jadi tapi sebetulnya ini nggak apa-apa, boleh tulisin di sini. Cuma kan kalian taunya dari mana? Ini berapa? 9 meja. Taunya dari mana? Dari ini kan kalian meneruskan pola ini kan? Iya, karena kemarin udah belajar pola jadi baru ketebak sekarang. Kalau kemarinnya belum belajar pola kan pasti bingung ngerjain yang ini. Jadi udah pola bilangan duluan. Iya. Oh, ini ngisinya disebutin yang U1 tuh siapa? Dari bilangan tadi kan? Iya, ini nggak usah. Ini kan kesimpulannya, berarti kan kesimpulannya dari yang ini berarti barisannya akan sampai UN. Jadi kadang-kadang tuh suka kebalik. Kalau misalnya barisannya misalnya mulai dari angka misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian nanti pasti mikir bahwa 3 tuh U3, padahal 3 itu kan
U1 kan. Biasanya salahnya itu kalau barisan aritmatika tuh itu karena kita nentuin U-nya itu beda gitu. Jadi kalau misalnya barisan kedua tuh suku kedua, iya dia U2. Walaupun misalnya angkanya bukan 2 gitu. Jadi beda-beda. Ini ada yang presentasi kelompok ini. Saya presentasi. Presentasinya kalau misalnya presentasi kan cuma dibacain aja dari yang tadi sini, sebutin usaha berapa, semuanya kan polanya bertambah misalnya nanti tambah 2 terus nanti kesimpulan di akhir kalian sebutin apa kesimpulannya, nanti dari situ kalau presentasi kalian nanti pas presentasi itu sebutin dulu misalnya namanya dari kelompok mana, jadi supaya ketahuan jangan langsung jawaban tapi kan dibiasain. Jadi kalau ngerjain soal pun nanti di sini pas ngerjain soal ditulis nanti ditanyanya berapa, diketahuinya apa. Jadi kalau soal fisika juga sama kan, ditanya diketahui jawab, matematika juga sama kan. Sekarang kerjain dulu. Sekarang yang pulang ini ini kan. Oh, yang dia kayak kemarin kan, tambah 2 tambah 2. Pagi sama sore kan. Iya kan? Kan lu nggak bisa pagi sama sore. Ya kayak langsung aja. Iya langsung aja kalau iya kalau kamu udah dapat polanya di sini langsung aja. Kenapa dapat 9 karena 4 tambah 2 iya. Beres. 19 itu. Baru lagi pakai makanan sesuai Kenapa? Jadi dia tahu. Iya ini aman? Belum. Pastiin aja. Iya benar. Berarti kalau misalnya pas ini kan udah paham. Ini kan kebalikannya kan. 20 itu adalah orangnya. Berarti udah banyak orangnya, bukan U20. Soalnya banyak yang salahnya itu karena dia nyarinya U20. Kalau U20 akhirnya kan banyak banget kan. Sampai sini boleh. Atau boleh juga misalnya sebutin dari misalnya nambahin pola ini. Kalau ini kan kamu ketemu polanya ini. Atau nambahin ini misalnya terusin tabelnya sampai misalnya banyak yang 9 ketahuan boleh. Ini juga benar. Benar-benar. Jadi banyak cara. bahkan itu ini U15 cuma jadi U15 berarti tulis dulu rumusnya baru nanti hasilnya. Berarti hasilnya misalnya gini kan, U15 berarti apa? 20 tambah ini. Nanti si dari U15 ini kan 20 itu sebagai apa? Diganti, iya jadi A plus tulis gitu, U15 sama dengan, jadi bukan ini tapi A diganti. Tadi 20 atau ditulis tadi. Langsung aja 20 plus 14. Iya kan ini kan ya ada yang lebih yang Kadang 76 gini. ulangan lagi. Kalau ini polanya maksudnya dia kalau U20 itu N-nya berapa? Enggak. Jadi maksudnya tuh di sini benar-benar kan sampai sini kayak kemarin ketemu polanya berarti dia selalu N-1 kali B kan. Nah, di sini berarti adalah ini benar. Nanti baru di sini masukin rumusnya apa? N itu banyaknya bilangan. Berarti ada berapa? Banyaknya suku bilangan pada bagian di atas ini ada berapa banyaknya? N-nya berapa? Paling maksimal dia ada 15. Diketahuinya 15. Ya kan banyaknya ada 15 data kan. Nah, baru di sini masukin rumus UN-nya. Pas diganti kan tadi si A-nya diganti 20. Jadi diganti. Juga enggak jelas gitu ya nanti honorer tuh kayak atau pakai rumus yang barisan aritmatika. Ikutin ini, yang ini. Jadi 20-nya diganti A. Boleh lagi kan B ini. Iya, yang itu. Nah, 20-nya diganti sebagai si A. Iya, jadi masuklah ketemu rumusnya. Ini kan polanya gini kan. Ini adalah A plus ini N-1 dikali B kan. Nanti masukin rumus umumnya. Jadi udah punya rumus sekarang. Iya. Nggak usah juga nggak apa. Jadi dihapus lagi. Kalau sekarang karena rumus umum. Jadi tadi benar 20. Iya, cuma kan sekarang 20 diganti lambangnya apa biar bentuk umum A. Iya, jadi ini rumus umumnya kan. Nah, ini tanda rumus umumnya gitu. Jadi dari awalnya sini pola yang kemarin ini rumus umum.
nggak usah. Nanti kan ketemunya di kesimpulan yang kedua di sini. Jadi nanti baru dilanjut yang di belakangnya. Paham ya? Nggak, emang harusnya kayak gitu. Harusnya banyak-banyaknya diskusi kelompok, dikit-dikit. Cuma kan ibu kemarin liburan ya, tugas ya. Saya capek manjir. Iya, ada apa? Saya maaf saya. Mana? Oh, kan di sini kan udah paham ya bahwa dari yang ini itu kok ini 4 kembali. Oh iya, bilangan awalnya ini dong. Kan semuanya. Nah, bilangan awalnya nggak apa-apa kan lagi nyari rumus ceritanya, belajar namanya juga belajar, jadi salah nggak masalah. Nah dari sini kan udah benar nih. Nah ini tuh kita ganti, tadinya kan dia U15, sekarang diganti jadi UN. Berarti 20 tuh sebagai apa? Diganti A. Terus 15 diganti apa? B. N. Iya, di sini 15 tuh N ya. Banyaknya kan sukunya. Berarti ini 15. Iya, berarti masukin ke sini rumus umumnya apa? Diganti A. Iya, betul. Sekarang baru nanti yang kegiatan ketiga, baru itu yang tadi yang soal dari video. Soal dari video kan ada ya? Ada nomor 3. Yang lainnya nanti mengerti juga ya, bareng-bareng diskusi. Iya benar. Kan beda selisih kan. Nanti kalian kalau misalnya kalian berarti ini dijelasin sama kalian, disebutin. Emang ya, presentasi kan bukan dari perkelompok kan? Perwakilan dong. Kalau bulan Masih jadi 3 kan? Terus 3 orang yang presentasi. satu perwakilan paling 3 kelompok aja. Karena kalau semua kelompok kan nggak cukup kan. Jadi misalnya kelompok 1 kamu mau pilih masalah berapa? Saya mau masalah 2 bu, masalah 1. Nanti semuanya kita samain. Nanti kalau misalnya dari setiap kelompok ada jawaban yang beda, baru itu yang kita bahas. Kok beda? Beda di mana? Gitu. Itu yang dibahas. Apa? Mana? Iya kan, ini kan enggak ada barisan apa yang terbentuk, barisan apa barisannya? Iya, jelasin barisan matematika tuh apa penjelasannya. Kalau misalnya bingung kan kita boleh sambil googling, sambil buka bahan ajar ya. Ada penjelasannya nih, ada penjelasannya. Jadi boleh tulis gitu. Jadi harusnya itu memang tadi Fajar nyuruh apa? Gambar. Ibu kira parenting, kan harusnya parenting, tadi ibu udah izin soalnya nggak Fajar, harusnya kan kalian parenting kan. Cuma karena parentingnya itu nggak bisa, jadi orang tuanya ikutan. Enggak, orang tuanya ikutan Zoom meeting nggak? Itu kan buat orang tua yang Zoom meeting yang jam 1. Kasih tahu dulu ke orang tuanya. Tapi sebenarnya pun kalaupun kelewat nanti ada recordnya sih. Nanti mungkin bisa nanya langsung ke BK. BK-nya Bu Ima kan ya? Bu Ima juga kan? Bu Ima juga jarang masuk ya? Sama, Bu Ima juga lagi PPG sama kayak Ibu. Jadi sama-sama lagi PPG juga. Iya. Ini gimana ngerjainnya? Bu yang ini tuh ini diisi kan Bu? Ini kan U1, U2. Oh ini nggak usah, ini kan udah, ini kesimpulannya sehingga barisan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3 sampai nanti UN kan. Nah nanti sini plus 2 ini benar. Udah, kesimpulannya apa? Berarti kalau susunan dari ininya. Dari misalnya nama barisan. Iya, nama barisannya apa? Barisan aritmatika kayak gimana jelasin. Jadi pakai bahasa sendiri aja. Iya, jelasin. Oh bener kata gue. Benar. Jadi bikin kesimpulan untuk ya, sabar ya. Bu, kita selesainya berapa menit ya Bu? Hah? Ini selesainya berapa menit satu kegiatan kan? Satu kegiatan kita pernah sampai jam 2. Oh, satu kegiatan satu doang? Satu apa kegiatan 3. Sampai. Tapi kalau yang kegiatan 3 kita udah pakai rumus kan. Jadi nanti yang kegiatan 3 tuh udah cuma ngitung barisannya aja. Kalau yang ini kan kita lagi nyari rumus dulu awal-awal. Nanti kalau yang pas udah punya rumus lebih cepat ngerjainnya karena udah punya rumusnya. Ini gimana? Pusing tuh? Apa mana? Bener. Barisan aritmatika selalu ditambah 2. Barisan aritmatika itu polanya selalu tambah 2 atau selalu tambahnya sama selisihnya. Kalau tambah 3 barisan aritmatika ya berarti bahasanya bukan selalu tambah 2. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah barisan yang punya selisih atau tambahnya selalu sama. Jadi kesimpulan enggak, tapi benar tambah 2, cuma maksudnya itu buat kasus yang ini.
Apa? Kenapa? Nggak salah kok. Lanjut kegiatan kedua. Nanti kegiatan kedua berarti nyari rumus. Yang lainnya sampai kegiatan mana? Udah aman? Yang ini kan kalau yang atas dituntun kan. Nah kalau ini coba kalian definisiin siapa yang jadi suku pertamanya siapa, bedanya berapa, terus biayanya berapa yang ditanya. Pertama berarti 1.000. 10.000. Coba sih yang aku lihat di situ kata Dalam 1 kilometer pertama 8.000. oh 8.000. Taksinya murah ya. gara-gara rumah di Iya. Iya, benar. Bilangannya ditambahnya. Berarti kalau misalnya tambahnya 3 terus, aritmatika juga bukan? Berarti bukan tambah 2, selalu ditambahnya bilangannya apa? Iya, sama atau tetap begitu. Jadi iya, sama. Jadi kan kalau tambahnya 3 terus, 2 terus, berarti itu masih bisa. Tapi kalau nambahnya misalnya cuma nambah 1, nambah 2, nambah 3, nah itu yang bukan aritmatika. Soalnya kalau aritmatika harus tetap. Yang kelompok sini gimana? Tuh masih lancar. Enggak buka SDK lagi kan? Enggak, alhamdulillah ya. 16 berarti Mana? Depanan sih depan di belakang. Coba di depan. Berapa tadi? 4 kali 4 kali 14 ya. Iya, atau punya selisihnya yang sama. Betul. Ya nanti dari sini kamu baru ngisi yang ini, nanti ini kan nanti dia punya ya berarti 20 tambah berapa nih, tambah 4 kali berapa. Nanti diganti 4 itu 2. Nanti pas buat di rumus suku umumnya 20 tuh apa? 20 itu adalah UN. Apa? Barisan pertama kan berarti A. Nanti bedanya berapa? Cari bedanya berapa. Nanti N-nya banyaknya suku ada berapa banyaknya? 60. Ini nih banyaknya suku. 15. Iya. Itu tulis dulu, dikerjain dulu. Yang lainnya juga pahamin ya. Jadi 100 kan A-nya 8.000, bedanya 7.000. N-nya berarti 15 kilo, 8.000. Iya udah, bener. Rupiah, dalam rupiah. Jadi ongkos taksinya adalah Gitu. iya dalam rupiah, karena pertanyaannya terus kalau bisa soal terus dulu yang tanya apa, ya kan? Jadi jangan pertanyaannya apa nih, langsung diketahuinya apa. Enggak, karena kan nanti kebiasaan ke fisika, kimia kan gitu kan harus ditanya apa. Terus kalau fisika apalagi kalau misalnya dari meter kuadrat, misalnya meter per sekon atau misalnya kilometer per ini kan beda kan satuannya. Jadi ini juga matematika juga harus ditulis. Berarti ditanya sama diketahuinya di sini. Ini diketahui udah. Ya kan, Bu? Diketahui A itu siapa, ongkos pertama, pertambahannya berapa. Terus kan tadinya apa ini? Berarti UN itu berarti jarak sampai rumahnya kan. Jadi kesimpulannya. Jadi nanti pas presentasi pas ngejelasin kan, oh diketahuinya ini, tanyanya ini gitu. Jadi jelas stepnya. Sudah sampai masalah ke berapa? Sudah sampai nomor berapa? Kegiatan berapa? Nggak ada 5. Ada kegiatannya sampai 3. Lebih loh, kebanyakan. Kurang. Soalnya kurang banyak. Tambah. Kurang ya? Semangat, cinta banget sama MTK ya? Cinta banget ya? Belakang mana tinggal bro? Jam proyeknya oh kamu ada yang belajar emang mereka sambil belajar. Waktunya 10 menit lagi ya biar nanti bisa buat presentasi waktunya. Jadi sekarang kan udah sampai masalah ketiga kan? Ayo segera masalah kedua. Oke. Ini lagi